لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم عظيمه أصدق القائلين وأحسن القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نشكر الله عز وجل على كل نعم كثيرة طيبة مباركة في هذه الفرصة المناسبة جمعنا الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد في هذا المكان في اليوم الجمعة المبارك نجتمع هنا بعد صلاة العصر في وقت استجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم waktu salat al-asri hada waktu mustajab inda Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasani salatu wassalam ala rasulina karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam huwa qad akhrajana min al-dhulumati ila an-nur tarabna al-dhulumati fil wara'i summa wajhi nur bil binur al-islam wa binur sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa bidayatan aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum wa bihudurikum ila hadzal masjid ila hadzal makan. Fa insyaallah ta'ala fi hadzal masa hada yakunu liqa'an al-awwal. Pada kesempatan yang berbahagia ini bismillah ya Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat anugerah karunia yang Allah limpah curahkan kepada kita sehingga pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini bismillah ya Allah atas keesaan Allah kebesarannya kita dipertemukan di tempat ini, tempat yang agung, tempat yang mulia. Selain tempat juga di waktu yang agung, waktu yang mulia, hari Jumat pada salatil asar kita disunahkan oleh Nabi alaihi wasallam untuk banyak mendekatkan diri kepadanya karena salah satunya adalah unsur doa yang diijabah, yang makbul, yang diterima oleh Allah di waktu itu. Pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan perdana yang membahagiakan bagi saya karena cita-cita para asatidz, cita-cita para dai, cita-cita kaum muslimin secara umum, bagaimana caranya membuat banyak kaum muslimin mereka tersadar, mereka melek dengan bahasa Al-Quran, sehingga ini menjadi tantangan yang sangat besar ya bagi kita selaku kaum muslimin yang menghidupkan bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran yang Allah pilih ya bukan kita. Karena itulah sudah seharusnya sepatutnya selayaknya bagi kita yang orang muslim, siapa lagi kalau bukan kita yang mau mempelajari, mengamalkan, mengajarkan tentang bahasa Arab ini. Ini merupakan pertemuan pertama kali yang kebetulan atas prakarsa dan juga ide serta rencana yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar ya, Hidayatullah, dalam pembelajaran bahasa Arab di Ayu Takai. Perkenalkan terlebih dahulu ya, saya Budi Zubair, mungkin sudah beberapa kali yang telah datang ke tempat ini, yang khususnya di tahun 2021 ya, saya lupa 2020 atau 2021, mulai 2021 ya Pak ya, 2021. Atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa bermuajahah dengan teman-teman yang ada di sini. Saya asli dari Jakarta, anak Betawi ya. Orang tua dari Jawa Tengah, tapi orang tua sudah lama tinggal di Jakarta. Saya lahir dan menyelesaikan masa remaja saya di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, tepatnya lagi di Bintaro. Sekarang sudah terpecah jadi dua, ada Tangerang Selatan, ada Jakarta Selatan. Saya yang dari Jakarta
Selatan. Masa kecil saya sebagaimana anak-anak yang lain masuk sekolah SD negeri. Orang tua saya tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal dengan ilmu agama secara detail, secara dalam, tidak ada. Hanya mengikuti umuman masyarakat saya sebagaimana yang kita ketahui. Nah, kemudian tidak ada yang mengarahkan juga, ya, ingin masuk kemana, ingin belajar di mana. Ya, setelah selesai SD, kemudian masuklah ke jenjang SMP. Ya, SMP kurang lebih baru berjalan selama beberapa lama, terjadi krisis moneter tahun 1997 kalau saya tidak salah, ya. Sehingga saat itu sekolah negeri masih berbayar, dan tetapi orang tua saya tidak sanggup untuk menyelesaikan saya sampai tingkat SMP. Mulailah saya sebelum lulus SMP mulai sering nginep di masjid-masjid dengan kakak saya, gitu ya. Sampai dipertemukan dengan seseorang yang merupakan salah seorang guru madrasah ibtidaiyah. Guru madrasah ibtidaiyah. Beliau mengajar di masjid tersebut, mengajar kitab Jurumiyah, ya, yang ditulis oleh Imam As-Sanhaji yang lebih dikenal dengan Ibnu Al-Jurumi. Ya, al-kalamu waladun murakabun mufidun bil qadri aqsamu salasatu ismun wafidun wa harfun ja'alil makna. Kurang lebih ada kalimat-kalimat yang sama dia suruh kita diwajibkan untuk hafal. Saya sebagai anak yang SMP belum lulus, gitu ya, sehingga akhirnya apa yang diperintahkan oleh ustaz itu saya kerjakan saja, saya lakukan saja, ya. Kemudian belum tahu ini maksudnya untuk apa, tujuannya untuk apa, gitu ya, belum tahu. Tapi mulai ada rasa penasaran, ya, terhadap bahasa Arab karena numpang dengar saja, ya, numpang dengar. Suatu saat ketika sudah selesai saya akhirnya ikut persamaan, ya, ketika tingkat SMP yang mulai itulah saya mulai melalang buana, gitu ya. Terus kemudian pertama kalinya di masa remaja saya ikut kajian dengan Ustaz Hakim Abdad, waktu itu masih di Pramuka, ya. Kemudian ada yang mengajak, gitu ya, karena saat itu saya hanya kenal sunnah dari majalah saja. Majalah Syariah dulu masih ada, majalah Salafi dulu masih ada, terus kemudian majalah As-Sunnah, ya, sampai kemudian majalah Al-Furqan yang baru-baru muncul, ya, sampai saat itu saya mempelajari kajian-kajian atau pelajaran-pelajaran sunnah dari situ. Sampai dipertemukan ada seseorang yang mengajak saya kepada kajian sunnah yang sampai di Rubut, bukan Rubut, di Pramuka itu. Awal-awalnya di Pramuka itu saya melihat ada orang-orang yang mereka membeli buku dari para pedagang buku, kemudian dengan mengatakan, ini berapa, ini berapa, ya, ini berapa. Padahal setahu saya sebagai anak remaja yang namanya dipanggil A itu biasanya orang Sunda, ya, A gitu, ya. Nah, padahal dia ngomongnya Jawanya madung lebih, gitu, ya. Sehingga saya penasaran juga, kok Bang, ini yang ngajak saya supir Metro Mini waktu itu, orang Padang. Bang, ini kok orang Jawa tapi dipanggilnya A, padahal sebagian besar itu yang jadi pedagang adalah orang Jawa, ngomongnya pun Jawa, kok untuk panggilnya A. Emang kamu dengarnya gimana? Dengarnya A, bukan A, itu maksudnya adalah ya, Ah itu apa? Ah itu maksudnya adalah menjelaskan saudara. Oh begitu, itu dari bahasa apa? Dari bahasa Arab. Ya, mulai saat itu saya penasaran dengan bahasa Arab, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk masuk pesantren, ya, sejak SMA. Kemudian terus sampai tahun 2000-an, ya, sampai tahun 2000-an saya mengembara ke beberapa tempat. Ada Ma'had Darul Ulum, ada Ma'had Nurul Iman, ada juga Ma'had, sempat ke Minhajus Sunnah, kemudian sempat juga ke Amrayah, ya, kemudian sampai ke Utsman bin Affan, sampai terakhir di Ma'had Al-Ulum. Ya, saya ikut di Ma'had Al-Ulum adalah bagian diplom, program diplom untuk muallimin dan idarah al-maliyah, ya, idarah al-maliyah. Sementara program khusus yang kemudian mendapatkan gelar LC adalah di program Libya di jarak jauh yang disebut Ta'lim an-Bu'd. Ta'lim an-Bu'd, di mana angkatan pertamanya itu adalah Ustaz Rahmat Abbas rahimahullah yang juga pernah mengisi kajian di sini, ya. Beliau angkatan pertamanya, dan kemudian kami sudah lulus beberapa waktu yang lalu.
Nah, alhamdulillah saya punya istri, wacananya sih 4 ya, rencananya 3, realisasinya kayaknya 2, tapi wakilnya 1 ya. Iya, wakilnya faktanya 1 ya. Jadi si wahid ya, ahli tauhid ya. Yang si 1 anak alhamdulillah baru lahir yang ke-5 ya, sekarang baru berusia 3 pekan ya, perempuan semua. Yang 1 ya pada Allah sudah panggil yang laki-laki ketika tahun 2017 ketika Ramadan ya, yang laki-laki, sisanya sekarang yang masih hidup perempuan semua ya, perempuan semua. Ketika istri saya melahirkan yang keempat ini sambil sakit-sakit, udah Abi cari pabrik yang lain-lain kalau dapat anak laki-laki ya, masyaallah. Tapi pada kesempatan sore hari ini merupakan pertemuan perdana, kita akan coba kupas sedikit dan memberikan pengarahan motivasi semangat tentang bahasa Arab ini. Ya, bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat unik, bahasa yang penuh dengan seni, bahasa yang memang harus penuh dengan kreativitas dalam belajar maupun dalam mengajarkan. Di awal-awal ketika belajar bahasa Arab tentu saja rasa penasaran, semangat tinggi itu muncul. Maka yang paling penting pertama kali ketika kita duduk bermajelis dalam berbahasa Arab, yang penting adalah menanamkan kecintaan dulu terhadap bahasa Arab ini. Kalau orang sudah cinta, katanya apa? Gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi gitu ya. Ya, maka orang yang sudah senang cinta dulu dengan bahasa Arab, dia akan bersusah payah untuk bisa mendapatkannya. Apapun caranya, bagaimanapun usahanya, dia akan optimalkan, maksimalkan. Yang penting tujuannya tercapai. Tujuan bisa bahasa Arab. Saya akan sebutkan dulu, jelaskan dulu bagaimana sih bahasa Arab ini bisa muncul gitu ya. Sampai kalau kita lihat dalam kajian sirah, buku-buku sirah yang ditulis oleh para ulama ahli sejarah, ketika ada kebiasaan dan yang menjadi budaya dari kalangan orang-orang Arab, ketika Mekah sebagai kota metropolitan kemudian banyak didatangi oleh orang-orang Ajam atau orang-orang non-Arab, sehingga akhirnya banyak di antara para ulama, ibu-ibu yang mereka khawatir dengan keabsahan, keaslian bahasa Arab di Mekah, sehingga menjadi tradisi mereka menitipkan anak-anaknya di pelosok, di kaum Badiah. Badiah itu kaum-kaum pelosok pedesaan, karena bahasanya masih terjaga, belum banyak imigran yang datang ke sana. Dan ini pun dirasakan oleh Nabi SAW sampai ibunya ya menitipkan anaknya melalui sayembara, yang sampainya jatuhlah ke tangan Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ya, sampai kepada Halimah As-Sa'diyah yang tugasnya adalah menyusui, memberikan susu kepada Nabi Muhammad sampai selesai masa sapinya 2 tahun. Tapi karena keberkahan yang begitu banyak, begitu dahsyat yang didapatkan oleh beliau di Bani Sa'ad, akhirnya meminta ditambahkan ya kepada ibunya sampai usia 4 tahun. Baru 4 tahun itu terjadi peristiwa syaqqus sadri atau pembelahan dada, sampai akhirnya dikembalikan. Ala kulli hal, ini menjadi tradisi di kalangan orang Arab bahwa mereka menitipkan anak-anaknya di kampung-kampung. Tujuan utamanya adalah menjaga bahasa. Ya, karena bahasa sudah mulai banyak rancu, banyak dimasuki oleh bahasa-bahasa non-Arab. Ya, ini terbukti ketika bahasa Arab ini kemudian dicari kaidahnya. Bagaimana caranya untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari bahasa Arab agar jangan sampai keaslian dari bahasa Arab, kemurniannya itu hilang. Dan ini terjadi di zaman Ali, yang pertama kali zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, di masa Rasul, di masa Abu Bakar masih bagus, masih terjaga, masih murni kesahihannya bahasa Arab yang fusha, ya, bahasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang dengan bahasa Hijaz. Bahasa Hijaz adalah bahasa Aramain Mekah dan Madinah. Kemudian di zaman Umar ini, suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memeriksa pasukan perang. Pasukan perang yang mempersiapkan diri untuk melakukan peperangan, melakukan ekspansi ke wilayah lain. Kemudian ada salah seorang yang disidak oleh Umar bin Khattab, dia melakukan latihan memanah, ya, latihan memanah. Kemudian sasarannya ternyata meleset, tidak sesuai dengan target. Ya, sampai
sampai akhirnya sasaran musuh atau anak panahnya itu tidak sampai kepada target yang diinginkan. Maka ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kenapa latihannya jelek, bahasanya begitu. Maka kemudian kata orang tersebut mengatakan, nahnu qaumun muta'allimina. Nahnu qaumun muta'allimina. Kami itu adalah kaum yang masih belajar. Maka Umar bin Khattab mendengar ucapan orang ini dengan mengatakan, kalau ke akbah, bahasa kamu itu lebih jelek daripada sasaran kamu tadi. Dengan mengatakan nahnu qaumun muta'allimin, dalam kaidah bahasa Arab yang benar adalah nahnu qaumun muta'allimuna, bukan muta'allimin. Tapi orang ini mengatakan nahnu qaumun muta'allimina. Maka kata Umar, bahasa kamu, ucapan kamu itu lebih jelek daripada apa yang sudah kamu sasarkan tadi, ternyata salah, tidak tepat, tidak sesuai dengan sasaran. Ya, ini mulai muncul, ya, mulai muncul rasa keanehan dalam berbahasa yang ditemukan di zaman Umar bin Khattab. Parahnya lagi terjadi di eranya Ali bin Abi Thalib. Ini masih khulafaur rasyidin. Di zaman Ali bin Abi Thalib, pada zaman Ali bin Abi Thalib ini muncullah, ya, seseorang yang namanya Abu Aswad Ad-Du'ali. Dia adalah salah seorang sahabat yang mulia. Ya, walaupun hidup di era Ali bin Abi Thalib, tapi sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Abu Aswad Ad-Du'ali ini mendengar ada orang yang membaca Al-Quran, di dalam surat Al-Bara'ah, dalam surat At-Taubah. Ya, dalam surat At-Taubah, tepatnya kalau tidak salah, ingat saya ayat yang ketiga. Inni bara'u bima tusyrikuna Allahu wa rasuluh. Ya. Pada lafaz yang ada dalam surat At-Taubah ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwasanya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ya, Allah itu berlepas diri dari orang-orang musyrik. Wa rasulih. Nah, kalau kalimatnya dibaca oleh orang yang membaca ini, wa rasulih, innallaha bariun minal musyrikina wa rasulih, bacanya kurang lebih begitu. Padahal bacanya harusnya Allah bariun minal musyrikina wa rasuluhu. Beda lu dengan li. Beda lu dengan li. Baca orang yang mengucapkan ini dengan menggunakan li wa rasulihi, artinya sangat beda. Kalau dia dibaca wa rasulihi, artinya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan rasul. Jadi berlepas diri juga dengan rasulnya. Ini bisa kacau. Tapi kalau dibaca wa rasuluhu, maknanya adalah Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini didengar oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Ditambah lagi pengalaman pribadi daripada Abu Aswad Ad-Du'ali, yang anaknya itu, anak perempuannya, dinikahi oleh orang non-Arab. Ya, dibawa ke Persia. Sampainya di sana dikunjungi oleh Abu Aswad Ad-Du'ali sebagai bapaknya, berkunjung ke rumah anaknya. Ya, kemudian anaknya itu sambil memandang dari atap mengatakan, ma ajmal sama, ma ajmal sama. Dia mengatakan anaknya ma ajmal sama. Ya, bahasa kitanya gitu ya. Bahasa kitanya itu dia bertanya kepada bapaknya, apa yang paling indah dari langit? Ya, apa yang paling indah dari langit? Maka bapaknya mengatakan an-nujum. Bapaknya mengatakan, Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan an-nujum, yang paling indah adalah bintang-bintang. Maka anaknya mengatakan, bukan itu ayah yang saya maksud. Bahwa saya ingin mengatakan bahwa sangat langit itu sangat indah, atau alangkah indahnya langit itu. Maka kata ayahnya, kalau kamu ingin mengungkapkan hal yang demikian, maka jangan mengungkapkan ma ajmalu samai, tapi katakan ma ajmala samaa. Ma ajmala as-samaa, bukan ma ajmalu as-samai. Satu i, satu lagi a, gitu ya. Tapi artinya beda. Ya, berdasarkan pengalaman ini, laporlah Abu Aswad Ad-Du'ali kepada Ali bin Abi Thalib. Dia lapor kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian mengatakan bahwa bahasa Arab ini sudah mulai terkotori, terkontaminasi
masih tercampurkan dengan bahasa Arab. Sehingga kalau dibiarkan ini akan sangat kacau. Ya, maka kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali dengan mengatakan udhum. Cari. Nah, dari situlah muncul ilmu nahwu. Ya, dengan ucapan Ali mengatakan udhum, nahwu, kalimatnya nahwu. Ya, suruh mencari kira-kira kaidahnya apa ya yang bisa menolong dan membantu kaum muslimin, khususnya orang-orang non-Arab, supaya mereka bisa belajar bahasa Arab dan juga bisa membantu orang-orang Arab agar bahasanya tetap terjaga. Dulu ketika bahasa Arab baru muncul, tidak ada perbedaan antara ba, ta, jim, ha, ho, dal, dal, ro, zai, gak ada bedanya. Dijamin gak bakalan bisa baca. Jadi antara Abbas dengan Ayas itu tulisannya sama, gak ada titiknya. Nah, bikin kita lebih serak gitu ya. Sekarang aja gak ada harokatnya saja sudah bingung ya, nyari ilmunya setengah mati gitu ya. Sampai mungkin coba-coba dicari, tetap aja harus belajar. Nah, kemudian muncullah ya di zaman itu ya, kemudian ada ahli sejarah, kemudian mulailah untuk membedakan antara huruf ba, huruf ta, kemudian ditaruh titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3 di atas. Nah, kita bisa tahu jim, ha dan kho dari mana? Jim karena ada titiknya di tengah, kemudian kho karena ada titiknya di atas, ha karena nggak ada titiknya. Nah, kita bisa tahu. Ya, kita bisa tahu dari tanda-tandanya itu. Nah, kemudian dicari-cari oleh Abu Aswad Ad-Du'ali sampai akhirnya ketemulah beberapa kaidah dalam ilmu nahwu, yaitu awal-awalnya ditemukan hanya bab mubtada, khobar, fa'il dan maf'ulun bih, itu saja. Hanya 4. Yang pertama kali ditemukan, dicari-cari oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, ini asistennya Ali bin Abi Thalib dalam masalah ilmu nahwu. Yang pertama kali menemukan ilmu nahwu. Setelah itu baru muncul ulama-ulama yang lain. Ada Syekh Al-Farahidi, sampailah kepada Syekh As-Sibawayhi rahimahullah. Syekh As-Sibawayhi, ya, Sibawayhi itu orang-orang ahli atau para ulama ahli hadis. Beliau atau mereka tidak boleh membaca Sibawayhi, mereka membacanya Sibuya. Tapi kalau ahli lughah boleh membaca Sibawayhi. Kenapa? Karena ulama ahli hadis, ahli riwayat, mereka mengatakan wail itu ismun min abna'i iblis, salah satu di antara nama-nama daripada anak-anak iblis, wail. Maka Imam Rohawai mereka membacanya Rohiyah, Sibawayh, Sibuya gitu ya. Tapi lebih dikenalnya oleh para ulama ahli bahasa karena beliau mengarang dan menulis buku tentang bahasa Arab. Syekh Sibawayhi. Syekh Sibawayhi ini dia orang Basra. Basra itu yang kita kenal sekarang di Irak. Ada 2 madhab dalam pelajaran bahasa Arab, yang satu Basra, yang satu lagi Kufah. Satu Basra itu di Irak, yang satu lagi Kufah di Persia. Di antara Irak, Iran dan sekitarnya itu ya. Justru dari non-Arab, di luar daripada Arab. Nah, bahasa yang murni itu yang dipakai Al-Quran adalah bahasa Hijaz, Mekah dan Madinah. Ini yang kita pelajari. Nah, di masa Sibawayhi ini mulai muncul banyak aliran-aliran madhab-madhab tentang bahasa ini. Yang 2 ini, Basra dan satu lagi Persia, saling berlomba-lomba, saling bersaing. Masing-masing punya dedam kuat, masing-masing punya jagoan. Dan gak mau kalah antara satu dengan yang lainnya. Dari Basra ini dikenal yang namanya Sibawayhi ini, yang kemudian dari Persia atau dari Kufah dikenal Syekh Ali Hasan Al-Kisani. Nanti kedua-duanya akan saya gambarkan. Syekh Sibawayhi ini beliau menulis sebuah buku. Judul bukunya Alkitab. Ya, mungkin orang Indonesia kalau bikin buku judul bukunya buku gitu ya. Mungkin aneh. Bukunya judulnya apa? Buku. Judulnya buku ya. Ini Syekh Sibawayhi bikin buku judulnya Alkitab. Alkitab kan buku. Jadi buku judulnya buku.
Alkitab ini buku yang susah sekali dipelajari, ya, karena bahasa ulama jadul, ulama jadul, sehingga banyak harus disarah pada ulama masa kini supaya kita yang sekarang ini benar-benar masakin, ya, orang masakin, gak ngerti tentang ilmu yang dimaksud oleh para ulama terdahulu bisa terbantu dengan ulama di zaman sekarang. Nah, sesi bawah ini Allah takdirkan usianya tidak bertahan lama. Usia 30-an tahun, tepatnya 32 atau 34 tahun beliau meninggal. Cara meninggalnya pun cukup unik. Karena saat itu sedang terjadi rival antara Basra dengan orang Kufah, sehingga ditantanglah sesi bawah ini untuk datang ke negeri Persia. Ya, bahasa kitanya ditantang debat oleh orang-orang Persia dari Kufah. Kufah sebagai tuan rumahnya. Sesi bawah ini dia yang paling kuat dan yang paling fenomenal yang ada di Basra. Sementara guru-gurunya seperti Syekh Yunus Al-Farrah itu sudah pada gak ada. Dia datang sendirian. Kufah mempersiapkan jagoan-jagoan nahwunya, jagoan-jagoan bahasanya untuk melawan si bawah ini. Karena orang-orang Kufah mereka mengetahui, mendengar kepiawaian daripada sesi bawah yang ada di Basra. Bagaimana kapasitas keilmuannya sudah sangat diakui. Nah, sehingga ceritanya Ali Hasan Al-Kisai yang hidupnya semasa dengan sesi bawah ini, dia sebagai ketuanya yang ngurus tentang perdebatan ini. Dia keluarkan dulu jagoan-jagoan dari Kufah. Ini kamu lawan dia, ini kamu lawan dia, kamu lawan dia. Semua kalah sama sesi bawah dalam debatnya. Tinggal menyisakan Ali Hasan Al-Kisai, satu dia saja di pimpinannya. Yang lainnya semua dikalahkan oleh sisi bawah. Sampai akhirnya karena tidak mau dipermalukan di kandang sendiri, maka Ali Hasan Al-Kisai bilang sama gubernur, ya gubernur Kufah, ini kalau saya kalah juga malu ini, ya malu. Kita main atau kita debat di kandang sendiri masa kalah. Sekarang gini aja, kita cari, kata gubernurnya, antum cari jawaban yang jawabannya itu bisa mengandung kemungkinan lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Nanti kalau misalnya dia jawab yang satu lagi, salahin aja, karena juri-jurinya ibaratnya gitu ya, orang-orang dia juga orang dalam. Ya. Sampai akhirnya terjadilah perdebatan antara Sesi Bawai dan Ali Hasan Al-Kisai ini. Mereka berdebat, kemudian muncullah dikeluarkan pertanyaan yang dilontarkan oleh Ali Hasan Al-Kisai kepada Sesi Bawai, yang kemudian beda pertanyaannya, jawabannya cuman doma sama fathah doang. Jawabannya cuma antara doma atau fathah. Sesi Bawai membaca bacaannya dengan doma, sementara Ali Hasan Al-Kisai mengatakan itu salah, yang benar dengan fathah. Ceritanya dikalahkanlah Sesi Bawai oleh Ali Hasan Al-Kisai dan para juri yang saat itu mereka menjadi penentu dan hakim pada perdebatan tersebut. Maka Sesi Bawai itu mengeluarkan semua hujah-hujahnya, alasan-alasannya, tetap dikalahkan karena dia pendatang, ya, dia sebagai tamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ceritanya pulang dia. Dalam perjalanan dari Kufah menuju ke Basra itu perjalanan yang cukup jauh. Di dalam perjalanan dia pikirin terus, yang dipikirkan apa? Doma atau fathah, doma atau fathah. Sampai akhirnya sakit keras, meninggal. Ya, Sesi Bawai rahimahullah, usia 30-an tahun. Nah, Sesi Bawai ini dijuluki sebagai Abu Luko, Abu Al-Luko, bapaknya bahasa, oleh murid-muridnya. Sehingga di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akan dikenal sebagai ulama yang sering mendebat para ahli-ahlinya. Orang yang mendebatnya dengan ahli filsafat, dia ngomong dengan membantahnya ahli filsafat. Orang yang datang dengan mendebat dia tentang ahli akli, ya, orang-orang yang punya akal, dia dalam mendebat juga dengan ilmu akal. Begitu juga ahli kalam didebat dengan ilmu ahli kalam. Sampai akhirnya dia datangin murid-muridnya Sesi Bawai. Kenapa murid-muridnya terlalu mendewakan Sesi Bawai? Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, di buku yang kalian pelajari dan dewa-dewakan, yaitu bukunya Sesi Bawai yang judulnya Alkitab itu, kata Ibnu Taimiyah ada 80 kesalahan
yang kalian tidak tahu dan guru kalian tidak tahu. Yang kamu tidak tahu, kalian tidak tahu, dan guru kalian sesi bawah juga nggak tahu. Diam semua karena tempatnya di Mesir. Ya. Ini dari ulama Basrah. Muncul pesaingnya, rivalnya dari ulama Kufah yang namanya Ali Hasan Al-Kisai. Antum kalau buka kitab atau buku-buku pelajaran tentang qiraah Asyra, itu ada salah satunya dari Ali Hasan Al-Kisai. Ya, beliau dikenal sebagai ahli bahasa dan dikenal juga sebagai ulama ahli qiraah. Ya, ahli qiraah Asyra, ya, qiraah yang 10. Nah, Ali Hasan Al-Kisai ini kisahnya juga unik. Beliau itu awal-awalnya selaku orang Persia, berarti orang non-Arab, belajar bahasa, belajar ilmu-ilmu yang lain, sampai akhirnya suatu saat menyerah karena menurut dia pelajarannya sangat berat, sangat susah dalam mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh gurunya, sehingga dia menyatakan diri untuk menyerah. Bahasa kitanya melempar bendera putih, sudah saya nggak sanggup lagi dah belajar. Udah urusan belajar, urusan ilmu, urusan kiai, ajangan, saya urusan ustaz, sudah saya nyerah. Nah, ini kisahnya masyhur ya, bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Qaulul Mufid dan juga Syarh Aqidah Wasithiyah. Kemudian pulangnya Ali Hasan Al-Kisai ini, dia pulang setelah menyatakan diri untuk mundur dari belajar. Ya, orang bilang itu kalau belajar bahasa Arab punya penyakit namanya apa? Muntaber. Tahu muntaber ya? Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita. Udah tahu-tahu sudah afwan kacau hilang. Ya, nggak kedengeran, nggak tahu kemana. Tahu-tahu ketemu lagi, gitu ya. Nah, ini Ali Hasan Al-Kisai pun demikian. Dia sudah menyatakan mundur, sampailah di tempat ketika dia mau pulang. Dia meneduh, berteduh ya, karena ada hujan turun, hujan deras. Sehingga akhirnya dia meneduh ke dalam sebuah tempat. Dan di tempat itu dia melihat biiznillah bi'aqdarillah, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, hidayah taufik. Dia melihat ada beberapa gerombolan semut, yang semut ini mereka ngambil makanan. Dia dari bawah, dia ambil makanan, dicari, dilari ke atas. Lari ke atas, makanannya jatuh. Dia turun lagi ke bawah, ngambil lagi makanannya, sampai ke atas, jatuh lagi, berkali-kali. Ya, bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, ini berkali-kali. Sampai akhirnya membuat Ali Hasan Al-Kisai itu berpikir, ya Allah, ini semut saja, makhluk yang kecil seperti itu, makhluk yang sangat kecil, yang demikian kecilnya, ya, sehingga masih bersemangat, ya, masih bersemangat di dalam mencari sesuatu yang dia tuju. Masa saya yang Allah berikan akal, berikan kesehatan, berikan kekuatan, saya kemudian menyerah gara-gara saya tidak bisa mempelajari ilmu atau belum bisa belajar ilmu. Sejak saat itu dia berazam kuat, dia berniat kuat untuk kembali belajar sampai jadi ulama besar. Ya, sampai jadi ulama besar, ahli-ahli bahasa. Nah, sampailah ini kemudian tahun demi tahun, ya, para ulama mereka menemukan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama yang mereka dikenal sampai sekarang, namanya masih menjadi rujukan, masih harum sampai sekarang. Ya, salah satunya adalah Syekh Ibnu Al-Jurumi atau Imam As-Sarhaji. Ya, beliau di Maghrib, ya, tinggal yaitu di Maroko. Ya, kita tahu di negeri Afrika Utara, ya, daerah Afrika, Maroko, tapi muncullah seorang ulama yang bernama Ibnu Al-Jurumi, ya, Ibnu Al-Jurumi. Nah, kemudian di waktu tersebut Ibnu Al-Jurumi ketika beliau meninggal juga ulama yang lain yang dikenal juga sebagai ulama ahli bahasa yang namanya Ibnu Malik. Ibnu Malik yang kita kenal ada bukunya Alfiyah Ibnu Malik. Jadi tahun meninggalnya Ibnu Malik dan tahun meninggalnya Ibnu Al-Jurumi meninggal pada tahun yang sama, sehingga itu menjadi tahun duka bagi para pembelajar, penggiat nahwu dan penggiat ilmu bahasa Arab. Karena Ibnu Al-Jurumi punya usut dan cerita yang menyebar bahwasanya Ibnu Al-Jurumi ini beliau menulis sebuah kitab kecil yang namanya Al-Jurumiyah.
Itu kitabnya sudah sangat masyhur ya bagi para pecinta bahasa Arab. Ketika dia belajar kitab-kitab klasik itu tidak akan lepas dari kitab Jurumiyah ini. Bahkan menjadi hafalan wajib di santri-santri. Ya, di kalangan santri-santri Nahdliyin demikian. Ya, saya pernah nyantri di teman-teman Nahdliyin begitu. Pokoknya kamu apalin aja begini, sorotnya kamu apalin begini. Ya ada sambil nunggu kamar mandi kita ngapal, sambil nyuci ngapal, sambil makan ngapal gitu ya. Bahkan saya pernah temukan Alfiyah Ibnu Malik itu kan 1001 bait, bukan 1001 malam, 1001 bait. Qala Muhammadun wa Ibnu Maliki Ahmadu radhiyallahu khairal maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustaqbilina syarafa, dan seterusnya itu sampai 1001 bait. Ada orang yang hafal dari bait 1001 sampai bait 1, depan ke belakang, belakang ke depan. Ya. Ada orang yang hafal. Karena tiap hari yang dibaca itu aja. Ya, kalau kita mungkin pernah dikejutkan ada siapa? Kamal dan Ahmad itu ya, kalau saya tidak salah ya. Anak-anak Indonesia yang menjadi hadis-hadis cilik yang bisa menyebutkan ayat tertentu, surat apa, halamannya dan seterusnya. Ini ada juga orang-orang yang hafal matan. Ya, hafal matan 1001 bait, dan ini bait syair, bait syair. Tidak mudah untuk menghafalkannya, makanya sering didengar nazom. Nazom itu dengan melakukan, ya, supaya lebih mudah untuk dihafal. Nah, Ibnu Malik dan Jurumi inilah mereka yang sangat berjasa ya dalam mengembangkan bahasa Arab yang namanya sampai sekarang masih disebut-sebut karena bukunya masih banyak dipelajari. Ya, buku-buku mereka masih banyak dipelajari. Baik, ini adalah sejarah kenapa bahasa Arab itu ada. Ya, tentu saja Al-Quran sudah menyebutkan kepada kita tentang pentingnya bahasa Arab. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di awal surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab supaya kalian ta'qilun. Ta'qilun maknanya adalah tafhamun, supaya kalian paham. Artinya yang harus kita tanamkan adalah jiwa husnudzon, bahwa ketika Allah mengatakan bahasa Arab itu sebagai bahasa yang bisa dipahami, maka seyogianya kita katakan bahasa Arab itu mudah. Itu aja dulu. Mindset antum yang harus dibangun begitu. Walaupun kata orang bahasa Arab mah susah, tapi udah mindset antum bahasa Arab gampang, maka akan Allah mudah. Walaupun nanti ternyata kesulitan, ada kemudian kesukaran yang kemudian kita temukan dalam pelajarannya, udah nikmati aja, ya, nikmati saja. Ada orang yang belajar sudah 1 tahun belajar bahasa Arab, belum bisa apa-apa. Temannya datang, "Mas, saya mau belajar bahasa Arab juga dong." Dia bilang sama temannya, "Ente mau belajar bahasa Arab beneran?" "Iya beneran." "Aneh aja, udah bisa belajar bahasa Arab 1 tahun, kagak bisa apa-apa. Ente mau belajar bahasa Arab?" Mikir dia. Akhirnya apa? Gak jadi. Tapi kalau orang yang punya jiwa yang kuat, benar-benar pengen istiqomah, punya kesungguhan, dia pasti akan menjawab, "Ente aja 1 tahun kagak bisa, apalagi aneh yang kagak belajar, tambah kagak bisa." Nah, kalau begitu kan akan muncul rasa apa? Rasa keinginan yang tinggi untuk bisa belajar. Ada sebuah kitab yang berjudul Uridu Walakin. Uridu Walakin. Saya pengen tapi. Nah, saya pengen tapi. Nah, ini sering. Saya pengen belajar bahasa Arab tapi. Nah, sering ketemu nih saya nih, ya. Tapi saya nggak bisa istiqomah. Tapi saya sering nonsik. Tapi saya sering longsik, tapi saya sering lembur, tapi saya sering begini. Akhirnya apa? Pokoknya pengen minta udur supaya kagak belajar, intinya gitu. Ya. Uridu walakin, pengen tapi. Nah, maka alhamdulillah Allah permudah teman-teman di UTK melalui wasilah teman-teman DKM gitu ya, bisa belajar di tempat ini sebelum antum pulang. Ini juga yang PR terberat dan terbesarnya adalah bagaimana menanamkan keistiqomahan di dalam belajar. Itu selain daripada lawan daripada materi pembelajaran yang kita pelajari. Materi pembelajaran yang kita pelajari ini mungkin suatu saat akan ditemukan kesulitan, tapi
ada yang lebih sulit. Yaitu apa? Melawan rasa malas, melawan rasa bosan, melawan rasa rasa jenuh, ya, melawan rasa-rasa yang lain nih. Sehingga akhirnya sekali, dua kali tidak masuk, begitu masuk lagi kayak orang baru belajar. Teman-temannya bisa jawab, dia ngomong sendirian, gitu ya. Akhirnya apa? Putus asa. Waduh, teman-teman saya sudah jauh. Nah, makanya perlu ditanamkan dalam belajar bahasa Arab adalah mental. Ya, mental dalam belajar. Bahwa kita yakin dalam belajar itu kita bukan hanya mencari ilmu. Ya, ilmu yang kita pelajari itu bonus. Ya, tapi tujuan utamanya apa? Mudah, gampang tujuan kita untuk masuk surga. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, man salaka tariqan. Para ulama mengatakan sin, lam, dan kaf pada kalimat salaka itu gabungan yang maknanya adalah perjuangan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ya, maka tidak mungkin orang pengen dijanjikan surga oleh Allah, dimudahkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul, dia kemudian mendapatkannya dengan cara yang gampang. Harus berjuang. Maka disebutkan oleh Syekh As-Sadhan ya, dalam kitabnya Ma'alim fi Turuqi Talabil Ilmi, yaitu konsep di dalam ensiklopedi atau konsep di dalam mencari ilmu itu ya'ti wala yukta. Ilmu itu apa? Harus didatangi. Yukta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi. Ya, maka antum datang dari rumah, ya, kita menuju ke sebuah tempat gitu ya, untuk belajar gitu ya. Maka ini salah satu di antara bentuk apa? Keistimewaan ilmu ini. Maka antum datang dari rumahnya itu menuju ke tempat antum belajar, sebagaimana yang Rasulullah katakan, man kharaja li talabil ilmi syarifah huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu syar'i, maka dia dihukumi fi sabilillah sampai dia kembali pulang. Sampai dia kembali pulang. Antum mungkin nanti kalau sempat dia bisa buka di YouTube ya, dari Yufik. Ada seorang kakek-kakek usia 77 tahun. Namanya kakek Zainuddin. Ya, di Jogja. Dia belajar bahasa Arab di Mahat Umar bin Khattab kalau saya tidak salah, wilayah Jogja. Tiap pagi dia montel. Tiap pagi dia montel ya, naik sepeda. Usianya 77 tahun, tidak ada yang nganterin. Masih ngapal istaqala yastaqilu istiqala mustaqilun, sama anak-anak muda. Ya, sama anak-anak muda usianya 77 tahun. Ya. Saya punya kawan teman yang beliau bekerja sama di PT seperti antum, tapi usianya sudah hampir 55 tahun. Ya, beliau ikut belajar bersama dengan kami sejak tahun 2015 ya, waktu itu masih di Masjid Baitul Ma'mur dekat rumah kami. Ya, pertama kali beliau hadir, beliau datang ya, tinggalnya sekitar 20 sampai 25 menit ya dari Masjid Baitul Ma'mur. Teman-temannya anak-anak muda bolak-balik gonta-ganti izin. Dia tidak pernah. Ya, dia tidak pernah izin. Setiap hari ada pembelajaran bahasa, cuma ganti tempat, ganti ustaz, ganti kitab. Hari Senin ada jadwalnya di sana dengan ustaz fulan, kita pulang. Hari Selasa ada jadwal di sana dengan ustaz fulan, kita pulang. Dari Senin sampai Senin ada jadwalnya. Padahal seangkatan dengan Ustaz Farid Qasim Anus. Bahkan dulu zaman SMP-nya temannya katanya di Cirebon. Ya. Bahkan dia juga pernah berjihad juga tuh ya, sampai ke Afghanistan. Ya, ceritanya beliau sampai sekarang masih istiqamah. Ya, walaupun pindah tempat saya mengajar masih ikut ya sampai sekarang. Usia sudah 55 tahun. Insyaallah. Ya, jadi artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, banyak di antara kita yang menjadikan faktor U sebagai alasan. Faktor U apa? Usia, umur. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau masuk Islam usia 27 tahun. Tapi banyak hadis yang keluar dari beliau, yang hafal Quran tentu saja, ya. Kemudian dikenal sebagai faqih di kalangan para sahabat, bahkan menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar.
Ya, orang mengatakan watak tidak bisa berubah, tapi ternyata apa? Umar bin Khattab bisa dirubah dengan apa? Dengan Islam. Orang mengatakan gitu kan, watak mah nggak bisa dirubah, nggak bisa diobati, nggak kayak watuk. Kalau watuk bisa diobati, kalau watak nggak bisa. Tapi Umar membuktikan kepada kita. Ya. Ini juga terjadi dan menimpa kepada salah seorang murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah, yang namanya Rabi bin Sulaiman. Rabi bin Sulaiman. Rabi bin Sulaiman ini beliau merupakan murid senior di kalangan murid-muridnya Imam Syafi'i yang kita kenal, yang sering kita dengar paling Imam Ahmad, gitu ya, murid-murid dari Imam Syafi'i. Tapi ada salah satunya Rabi bin Sulaiman. Rabi bin Sulaiman ini dikenal sebagai orang yang telmi, bahasa kita, telah mikir. Dalam satu permasalahan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dijelaskan sebanyak 40 kali. 40 kali. Muridnya ini Rabi bin Sulaiman gak paham-paham, gak ngerti-ngerti. 40 kali dalam satu masalah. Ya, kita alhamdulillah anak kita nggak pernah remedial sampai 40 kali sampai gurunya. Ya, 40 kali dia nggak bisa. Sampai suatu saat ketika Imam Syafi'i lagi mengajar, kemudian Rabi bin Sulaiman meninggalkan majelis. Imam Syafi'i melihat muridnya ini gelagatnya meninggalkan majelis, kayaknya ada yang aneh. Dia tinggalkan ribuan muridnya untuk ngurusin satu murid ini. Sampai akhirnya dia temuin, dikejar Rabi bin Sulaiman. Dapat. Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada Rabi bin Sulaiman, "Wahai Rabi, kamu itu kenapa meninggalkan majelis saya?" "Udah, saya nyerah, Imam. Udah, saya nggak mau belajar lagi dah. Saya kasihan sama antum dan kasihan sama murid-murid antum yang pintar-pintar. Antum ngurusin saya doang sendirian, mengorbankan ribuan murid antum. Ya, satu menjelaskan kepada saya satu masalah 40 kali antum jelasin, saya nggak paham-paham. Udahlah, ini buat teman-teman aja lah." Apa Imam Syafi'i bilang? Beliau mengatakan, "Lau, seandainya ilmu itu seperti orang yang memberikan suapan kepada orang yang makan. Ya, ilmu itu ibaratnya sebuah makanan. Dan orang yang ingin menyampaikan makanan kepada perut seseorang kadang harus disuapin. Maka saya akan suapin kamu satu sendok demi satu sendok sampai kamu kenyang. Ya, sampai kamu kenyang." Ternyata kesabaran Imam Syafi'i membuahkan hasil. Beberapa tahun kemudian Rabi bin Sulaiman jadi ulama besar. Beliau yang ditugaskan oleh Imam Syafi'i dalam menulis kitab Ar-Risalah, yang kitab usul fikih pertama dalam Islam, berdasarkan sebuah permintaan dari gubernur yang meminta kepada Imam Syafi'i untuk diajarkan agama. Kemudian dibacakan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh Rabi bin Sulaiman jadi satu buku jawaban ulama untuk menjawab satu pertanyaan dari Umar. Jadi satu buku namanya kitab Ar-Risalah, sampai sekarang masih dicetak, masih dipelajari, buku usul fikih pertama. Rabi bin Sulaiman jadi ulama besar, murid senior ya dari Imam Syafi'i rahimahullah. Yang paling penting dalam belajar bahasa Arab adalah kita cinta dengan bahasa itu, kemudian juga merasa butuh. Antum saya tanya dah, di Utaka udah berapa tahun? Ya, ada yang 20 tahun, ada 30 tahun, enggak ya? 20 tahun rata-rata. Nomor berapa tahun? 20 tahun. Kalau ditanya, kenapa antum bisa betah di Utaka? Separuh hidup antum habis di sini. Separuh hidup antum habis di sini. Ya, meninggalkan keluarga dan lain-lain selain daripada unsur ibadah ya. Tapi yang jelas apa? Banyak di antara kita ketika saya juga berziarah kepada teman-teman yang ada di tempat lain, jawabannya standar dan jawabannya klasik, jawabannya hampir semua seragam. Mereka mengatakan betah karena butuh. Ya, betah karena butuh. Nah, karena butuh mau bagaimana lagi gitu ya. Gak ada pilihan lain, gak ada alternatif lain, udah jalanin aja. Nah, saya kepengen menanamkan kepada bahasa Arab ini, antum betah belajar bahasa Arab karena butuh terhadap bahasa Arab.
tanamkan ini kepada diri kita. Saya butuh kepada bahasa Arab. Maka biar bagaimanapun belajar bahasa Arab itu sering bahasa kitanya gambling, main kuat-kuatan. Kalau ustadznya nggak kuat, apa kuat-kuatan mana antara ustadznya atau muridnya? Kalau ustadznya kuat, muridnya berantakan. Ya kadang-kadang sudah keluar duluan. Tapi kadang-kadang muridnya udah betah, muridnya udah kuat, ustadznya kagak kuat. Kenapa? Nggak jelasinnya itu lagi, itu lagi. Muridnya bosan, kenapa? Karena apa? Nggak naik-naik tingkatannya. Ya beberapa majelis yang saya dampingi dulu Sulawesi nih, kan ada 4 jilid sekarang ya, Syekh Abdul Rahim. Ya, Syekh Abdul Rahim nanti saya akan jelaskan sedikit dari perjalanan hidup beliau, Syekh Abdul Rahim. Buku di Rusulugo ada 4 jilid, yang 1 jilid ini baru ya, tapi yang terkenal itu di Bandal yang jadi 1 jilid, ada jilid 1, 2, dan 3. Teman-teman yang belajar bahasa Arab selesai jilid 1 dalam jangka waktu 1,5 tahun atau 2 tahun, saya lupa. Itu jilid 1. Belajar Sabtu pagi. Teman-teman di Telaga Sakinah, orang-orang sibuk semua. Ya, orang-orang sibuk semua. Gelarnya mentereng di perusahaannya. Ada yang manajer Astra, ada yang ini, ada yang itu gitu ya. Sehingga secara kapasitas keilmuan seharusnya kan apa? Ya orang-orang pintar lah ya. Kemudian selesailah itu kitab dulu sudah kok jadi 1. Kalau dikasih PR, ini ajibnya luar biasa. Dikasih PR itu apa sih singkatannya? Pekerjaan rumah kan ya, kerjaan rumah. Biasanya kan harusnya dikerjakannya di rumah. Tapi kalau dikasih PR Sabtu sekarang, dikerjakannya Sabtu berikutnya sebelum saya datang. Pinter, caranya gimana? Waktu saya datang, saya dikasih makan dulu, suruh makan, makan dulu dah. Ngerjain PR. Ngerjain PR. Jadi saya suruh makan, bayang tuh. Ngerjain PR. Ya, tapi saya maklum. Kenapa? Karena pulangnya ada yang jam 11 malam, kadang sampai jam 2, kadang pulang sepekan sekali. Insyaallah. Mau belajar saya sudah itu. Selesai jilid 1, masuk jilid 2. Aduh, masih berat ini kayaknya. Kalau nyambung lagi, kita ulang lagi aja dari jilid 1 ya. Ulang lagi jilid 1, masya Allah. Ya, khonfidin azanillahu iyakum, dalam belajar bahasa Arab kita harus merasa butuh dengan ilmu yang kita pelajari ya. Baik, karena itulah saya memilihkan 2 kitab ya. Dalam bahasa Arab itu terjadi beberapa cabang, semuanya kurang lebih ada 11 cabang. Tapi kalau dibahas semua tidak akan cukup, waktu kita sempit dan usia kita minim. Maka setidak-tidaknya ada 2 cabang ilmu yang wajib harus kita pelajari sebagai sebuah alat, ilmu alat. Kalau antum buka lagi YouTube, ada namanya podcast yang ditulis oleh Syekh Ahmad Asyadi kalau tidak salah ya. Podcastnya itu Arabic Podcast kalau nggak salah. Nanti coba cari lagi. Beliau itu orang Mesir, pengajar bahasa Arab tapi bisa bahasa Indonesia. Ya, bisa bahasa Indonesia. Bahasanya sangat bagus sekali bahasa Indonesia ya. Walaupun masih kedengaran logat-logat Arabnya ya. Beliau mengatakan ada orang belajar bahasa Arab, ada orang belajar kaidah bahasa Arab. Kalau orang belajar bahasa Arab adalah belajar bahasanya. Ya, kalau orang belajar kaidah bahasa Arab adalah belajar cara bacanya. Jadi harus dibedakan ini ya. Kalau belajar bahasa Arab ya belajar bahasa. Jadi kalau di tempat pengalaman anak dulu gitu ya, dalam belajar bahasa Arab, ustadz yang mengajarkan pokoknya menjelaskan dengan bahasa Arab, termasuk para masyayikh. Ya apalagi mereka. Mau kita ngerti, mau enggak, paham, enggak paham gitu ya, tetap aja yang penting syekhnya atau gurunya ngomong bahasa Arab. Karena apa? Akan membiasakan dalam pendengaran, karena ini diambil dari apa? Anak-anak kecil. Ya, ketika mereka bisa segala macam bahasa, termasuk Arab mungkin, termasuk bahasa-bahasa daerah, mereka terbiasa karena di rumahnya dibiasakan. Punya orang tua dari Jawa ya, kemudian orang tuanya di rumah ngomong Jawa, anaknya bisa ngomongin Jawa. Ini yang dibiasakan oleh para asatidz. Mengajar bahasa Arab ya berarti muqaddimahnya, isinya, penjelasannya semua dengan bahasa Arab. 3 bulan pertama dijamin hanya bengong. Ya. Banyak kan apa? Tidur. Termasuk di Mahat Ulum. Di Mahat Ulum itu satu kelas ini
hampir seukuran masjid satu kelasnya. Bisa masuk 150 orang. Dan orang-orang yang masuk ke situ punya tujuan beda-beda. Saya tanya teman, wah saya mau dapat gelarnya, wah. Dah. Saya tanya teman, saya mau mendapat mukafa'ahnya aja. Mukafa'ahnya zaman saya itu 700.000 per bulan, tapi di apel 3 bulan sekali 1.800 lumayan kalau buat anak-anak muda. Ya 1.800.000 bulan dikasihnya 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Mahasiswa dibayar. Ya makanya di Libya yang mau dibangun di mana? Di TBC Matupang dekat Kampung Rambutan nggak bisa dibangun karena IMB-nya nggak keluar. Karena bangsa kita, negeri kita juga merasa apa, iri kok ada dari orang luar. Kita mau kuliah aja bayarnya susah payah, berat gitu ya. Tapi ada dari luar justru kita digaji, kita dibayar ya untuk belajar. Ya ada yang baru datang karena saya melihat dari pengalaman anak ya, bukan saya memburukan atau menjelekan dengan para satis atau guru-guru. Beda-beda antara ustadz dari Indonesia dengan ustadz dari Sudan, ustadz dari Mesir, dan ustadz dari Saudi. Gaya mereka dalam mengajar. Teman-teman juga beda-beda dalam menerima. Ada yang baru masuk langsung nyarinya apa? Tiang. Yang paling pojok tiang. AC-nya kan AC sentral ya, sangat dingin sekali gitu ya. Baru sebentar aja udah langsung pulas. Karena salah doa. Bukan Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bismika Allahumma amutu wa ahyati. Ya. Kanan kiri saya sudah sampai keluar air terjun. Ya. Masya Allah. Begitu ustadznya atau syekhnya selesai, fahimtum ya syekhana. Alhamdulillah. Indakum soal lah. Sudah. Gila mau ujian pusing sendiri. Ya, ujian pusing sendiri. Ada yang dari Mesir. Dari Mesir itu para syekhnya atau para gurunya ketika manggil para talibnya itu benar-benar tidak mengenal adab, bahasa kitanya gitu. Ya jamus ta'al. Jamus itu kebo, woi kebo sini. Ya kirtu ta'al, monyet sini. Bahasa mereka itu enggak memberikan apa ya? Bukan sesuatu yang tabu lah. Bahasa mereka itu biasa-biasa saja manggil orang jamus, kebo, monyet ke sini gitu ya. Tapi bagi kita Masya Allah, tekanan batin. Ya. Salah satunya bentuk apa? Kesabaran terhadap guru, karena kita butuh ilmu yang diajarkan oleh guru itu. Jadi kalau dari Sudan, dari Saudi, ketika mengajar mereka monoton, cuman begini aja, baca kitab sudah, baca terus. Hari itu ada 5 halamannya mereka baca sendiri. Wah, jarang sekali komunikasi dengan kita. Ya, jarang sekali komunikasi dengan kita. Ini dari Mesir sama Saudi ya. Ya baca saja udah terus. Entar kring bel berding, udah intahainal waqt. Ya sudah selesai waktunya. Ya ada soal, enggak ada soal, fahim, selesai, tinggal. Ya, kalau dari Sudan masih ada mending. Ya mereka mau jalan-jalan gitu ya. Tapi kalau dari Indonesia, Masya Allah, saya akui karena mereka tahu benar zaman mereka masih jadi tolik. Ya sehingga bisa tahu bagaimana biah karakteristik daripada para talib Indonesia. Mengajak diskusi, mengajak ngobrol, bikin presentasi dan seterusnya, itu jadi lebih hidup. Ya, enggak kalah lah dari sisi itu. Maka Dr. Budi Alsyah, dia ahli nahwu di Indonesia, dia mengajar di Ma'hadul Ulum. Dia kalau ada beliau dari Saudi saja ngapain? Beliau mengajarkan nahwu, tapi kemudian kalau misalnya ada dari Saudi ada yang bisa ngajar nahwu, ada Dr. Budi Alsyah, beliau nggak bakal mau, mereka nggak bakal mau, akan diserahkan kepada Dr. Budi Alsyah. Dan Ustaz Umar Makkah dan lain-lainnya yang mereka semua Masya Allah dari satis kita yang bisa mengajar di sana dan memberikan banyak faedah, banyak ilmu. Nah kemudian ini saya sampaikan ada 2 kitab yang di tangan antum ya. Kitab yang pertama adalah kitab 3 landasan dunia i'rab dalam bahtera, contoh yang saya tulis dan saya susun kurang lebih selama 1 tahun ya. Nah sambil nyambi-nyambi gitu ya, tidak secara fokus. Yang awalnya saya buat ini untuk koleksi pribadi dan untuk takhusus yang saya ampuh ya. Karena saya membuka takhusus bahasa Arab karena sebelumnya itu kami mengajar bahasa Arab sejak tahun 2013 ya. 2013 di salah satu sekolah di Al-Arabi namanya, di dekat kami tinggal. Nah di sana itu membuka para ikhwah, teman-teman yang mereka belajar kerja di pabrik ya, untuk belajar di takhusus sana di Al-Arabi. Ya kurang lebih sekitar hampir setahun lebih lah ya.
Waktu itu saya masih tinggal di daerah Cibitung, tepatnya di Komplek Trias ya, tahun 2013. Kemudian saya tidak punya target apa-apa kecuali paham. Saya dapat informasi dari teman yang mengkoordinasi atau mengkoordinir. Antum ngajar teman-teman di sini, mereka semua sudah pengalaman, sudah pernah belajar bahasa Arab. Sehingga saya berpikir, sudah pada bisa bahasa Arab, pernah belajar bahasa Arab, gambaran anak itu berarti sudah pada mahir. Saya datang dengan membawa buku yang namanya Durusul Lughah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahim tadi. Saya buka jilid yang kedua, saya suruh baca ada cerita pendek. Ya, saya suruh baca ada cerita pendek. Waktu itu yang hadir hampir 60 orang. Ya, hampir 60 orang. Masing-masing perwakilan saya suruh baca. Bacanya aneh-aneh. Ya. Ha sama ya itu kan domir ya, harusnya dibacanya iya. Banyak yang baca yu. Ya, banyak yang baca yu. Sehingga saat itu saya berpikir, udah pernah belajar, kalau saya lanjutin tapi dengan begini akhirnya apa? Nanti akan keteter. Sehingga akhirnya saya mulai dari awal. Ya, sampai dari situ pindah ke Baitul Makmum. Sama, belum ada target. Pokoknya yang penting antum paham. Tapi ternyata masih berganti gonta-ganti gitu ya. Sehingga akhirnya banyak di antara mereka yang juga putus di tengah jalan, keluar masuk sehingga saya berpikir ya, sehingga pada tahun 2019 ya, awal tahun 2019, kalau dengan sistem pembelajaran seperti itu ya tidak akan mungkin targetnya akan tercapai. Sementara targetnya adalah menguasai dan bisa belajar bahasa Arab untuk membaca tulisan-tulisan yang tidak berharakat atau tulisan buku. Maka saya buatlah waktu itu tahun 2018 kitab ini ya. Kitab ini saya susun satu demi satu. Tentu saja ini kitab yang masih banyak kekurangan, masih banyak harus disempurnakan ya. Kemudian masih banyak penuh dengan kritikan dan seterusnya. Tapi setidak-tidaknya dari apa yang sudah saya tulis di sini cukup menjadi mukadimah membantu teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab. Nah, sehingga saya bukalah sebuah takhusus lughah Al-Arabiyah. Ya, waktu itu kita nyewa tempat yang ada di Netland, sampai sekarang punya tempat sendiri alhamdulillah di Telaga Pesona ya. Nah, ini dijadikan dua kitab yang dijadikan muqarrar atau kurikulum. Ya, saya berharap dua kitab ini bisa akan kita selesaikan kalau kita di sini belajar sepekan sekali. Ya, kita belajar sepekan sekali di sini, kita bisa selesaikan paling minimal atau maksimal selama 2 tahun, paling maksimal. Ya, paling mentok. Ya. Kalau di takhusus saya sudah punya materi mengajar, maksudnya apa? Yaitu pertemuan pertama antum akan belajar ini dari halaman ini sampai ini. Ya, pertemuan kedua antum akan belajar ini dari halaman ini sampai ini. Ya, jadi dalam satu semester atau dalam satu kitab ini kira-kira membutuhkan 60 pertemuan. Ya, 60 pertemuan. Nah, kemudian kitab ini yang satu lagi adalah kitab Tasrif, kitab yang hijau ini. Ya. Ini yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad dari Persis ya, Ittihad Al-Islam. Nah, beliau ini disebutkan oleh para beberapa asatis yang mereka pernah belajar bahasa Arab. Mereka menyebut buku ini buku sakti. Ya, buku ini adalah buku yang mempelajari tentang ilmu sorof. Ya, jadi dalam bahasa Arab ada 2 cabang. Ya, walaupun semuanya keseluruhannya ada 11, cabang utamanya adalah nahwu dan cabang utama keduanya adalah sorof. Para ulama mengatakan sorof ini disebut sebagai ummul lughah, ibu bahasa. Kemudian nahwu ini disebut abul lughah, bapak bahasa. Ya, jadi dengan sorof antum bisa membaca sebuah tulisan ada atau tidak ada harokatnya tidak masalah. Kenapa? Karena ada satu rumus yang antum hafal. Ya, karena ada satu rumus yang antum hafal sehingga bisa dikiaskan kalimat itu dengan rumus itu. Ya, jadi ini ada 3 jilid, tapi kita akan belajar jilid 1 dan jilid 2. Karena jilid 3 hanya pengulangan kaidah yang ada di jilid 2. Walaupun ada huruf-hurufnya lebih banyak. Ya, ini jadi 2 kitab ini yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan kita setelahnya, gitu ya. Dan saya akan selang-seling ya. Kita misalnya pekan depan belajar nahwu, pekan berikutnya belajar
sorok. Ya, kemudian nanti akan ada muhadatsah, latihan muhadatsah. Muhadatsah itu adalah latihan percakapan yang nanti akan saya susun sendiri. Mungkin setiap ada pembelajaran seperti ini saya akan printkan, saya akan bagi ke teman-teman. Ya, untuk membiasakan lisan kita dalam berucap. Jadi mungkin ini suatu waktu nanti akan umumkan pada pertemuan sebelum kita belajar muhadatsah. Tapi objek intinya adalah dua ilmu ini, ya ilmu nahwu dan juga ilmu sharaf. Ya, karena yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berazam, berniat yang kuat, bersungguh-sungguh untuk mengistiqamahkan di dalam belajar. Nah, tema yang terakhir mungkin untuk pertemuan yang akan datang saya sudah berkoordinasi dengan Pak Anwar ya. Kita akan ada perubahan jadwal yaitu di hari Selasa ya. Kenapa? Karena di hari Jumat ada dua yang saya tidak bisa ya, 2 kali, sehingga kalau dipaksakan di hari Jumat nanti banyak yang bolong. Kalau mau diganti Jumat Selasa Jumat Selasa takutnya banyak yang salah ya. Jadi insyaallah taala setiap hari Selasa sesuai dengan jadwal yang sudah tertera setengah 5 sampai menjelang maghrib insyaallah taala. Yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, berikan kemudahan, berikan keistiqomahan kepada kita untuk terus bisa bertalabul ilmi, menguatkan niat dan azam kita untuk bisa menguasai bahasa Arab. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini, semoga berfaedah, bermanfaat, khususnya bagi anak yang menyampaikan. Kita baru ta'aruf saja dan perkenalan motivasi yang belum masuk ke pelajaran ini. Baik, ada tambahan pertanyaan barangkali atau sudah? Ya. Oh iya, tadi yang saya sudah janji ya, Syekh Abdul Rahim Abdullah. Syekh Abdul Rahim, antum tahu Syekh Abdul Rahim itu penulis kitab Durusul Lughah. Antum tahu Syekh Abdul Rahim orang mana? Orang India. Asli dari orang India. Lahir besar di India. India ya, sebagaimana kita ketahui. Nahi Muhammad Taqiyah. Dia tidak bisa bahasa Arab, tidak kenal, minoritas juga bahasa orang muslim hanya kapasitasnya tidak sampai 20% orang India yang beragama Islam. Di awalnya ketika dia masih SMA, dia berkeinginan untuk bisa bahasa Arab, belajar kepada salah seorang ustaz, belajar bahasa Arab. Tapi selalu dibully, selalu dikata-katain. Ya karena lahjah tahu ya, logat. Ya logatnya tidak bisa ngomong jelas bahasa Arab. Sehingga dia berpikir, wah kalau kayak begini saya gak akan maju di belajar negara saya. Dia berpikir saya ingin belajar langsung ke Madinah. Sampai di Madinah dia mau mengajukan surat untuk tes dan lain-lain. Ternyata hasil tesnya dia ditolak, tidak diterima. Ya karena tidak diterima, akhirnya dia tidak kehabisan akal, dikirimkan kepada mufti. Ya pada tahun dikirimkan kepada Syekh Ibnu Baz. Dia kirim surat kepada Syekh Ibnu Baz untuk mengatakan kalau saya tidak diterima di UIN, maka nanti dakwah yang ada di negeri saya tidak akan ada orang yang punya perhatian terhadap dakwah bahasa Arab di negara saya, karena tempat saya minoritas dan segala macam. Akhirnya Syekh Ibnu Baz mengirim surat rekomendasi kepada UIN, Universitas Islam Madinah, untuk menerima beliau. Sampainya beliau di sana di Universitas Islam Madinah belum punya kurikulum, namanya jamiah ya, namanya kampus gitu ya, belum ada kurikulum bahasa Arab. Nah muncullah satu kepedulian beliau, membuatlah sebuah kitab yang berjudul Durusul Lughah Al-Arabiyah li Nabiina biha. Ya pelajaran bahasa Arab untuk orang yang tidak berbahasa Arab. Ya untuk orang yang bukan dari Arab. Muncullah buku itu dan kemudian beliau mengajar fokus waktu itu di Eropa, ya di Kanada, ya sampai ke Toronto, di Amerika dan berbagai macam tempat di benua Amerika termasuk di benua Eropa. Nah itu antum bisa lihat banyak ya di YouTube sudah ada. Dan kemudian sampai sekarang beliau diangkat sebagai warga kehormatan, ya warga negara kehormatan yang ada di Saudi. Sekarang sebagai guru besar bahasa Arab di UIN ya Universitas Islam Madinah, seangkatan dengan Syekh Shalih Fauzan. Beliau masih hidup ya. Beliau masih hidup, usia sudah 80-an lebih, sudah sangat tua sekali, tapi banyak memberikan pelajaran kepada kita ya, bahwa bahasa Arab tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang Arab atau yang di wilayah Arab atau yang berada di Jazirah Arab. Orang-orang non Arab pun bisa ya, orang-orang non Arab
pun bisa. Inilah yang membuat kita semangat ya untuk belajar bahasa Arab. Jangan pernah kecil putus asa, ya, kecil hati dan seterusnya. Yang mudah-mudahan Allah yang punya ilmu ini, Allah lah yang akan memberikan kemudahan bagi kita dalam mempelajari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita insyaallah setiap pertemuan saya akan berikan tugas ya. Setiap pertemuan jangan bosan, saya akan berikan tugas, antum silakan kerjakan di rumah masing-masing selama 1 pekan. Karena dari tugas itulah sebagai tolak ukur bagi saya. Dan dalam tugas itu boleh antum tanya, boleh antum open book, buka buku, terserah. Ya, yang penting bisa diisi ya, bisa ada jawaban. Itu ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga berfaedah, bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pekan yang akan datang. Kita akan mulai pada pekan depan belajar nahwu ya, buku yang coklat ini. Tapi naktafi bihadzal qadar bi riwayat kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi